Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Kakak percaya semua pasti dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya. Sekalipun mungkin ada teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, jangan bersedih. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita katakan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dengan penuh sukacita kita sama-sama katakan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah besar di surga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus satu-satunya penolong kita yang sungguh. Tidak ada lagi yang bisa menolong kita selain Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, lipat tangannya dengan singkap sungguh-sungguh kita puji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di dalam hatiku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, segala puji syukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, ajarilah kami, dan pimpinlah kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami pelajari pada saat ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, shalom. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini temanya adalah tentang Allah menuntun umat Israel keluar dari Mesir, yang terambil di dalam Keluaran 13 dan 14. Mari kita sama-sama simak videonya ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau.
maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Adik-adik, kita sudah menyimak ceritanya firman Tuhan pada hari ini, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita sudah melihat bagaimana tangan Tuhan memberkati mereka dan membawa mereka, bahkan menyelamatkan mereka dari segala mara bahaya. Bahkan begitu banyak tantangan kan adik-adik, ketika mereka melewati padang gurun pada siang hari, begitu panas dan begitu dingin di malam hari. Namun Tuhan tetap menyertai mereka, menyediakan ada tiang awan, ada tiang api. Bahkan adik-adik, ketika mereka harus melewati laut Teberau, juga Tuhan melakukan mujizatnya, melakukan pertolongannya, sehingga laut menjadi terbelah dan bangsa Israel bisa melewati laut itu dan tiba di seberang dengan selamat. Adik-adik, bagaimana adik-adik bisa membayangkan ada laut di sebelah kiri, ada laut sebelah kanan, namun bisa berjalan di tengah-tengahnya, tiba ke seberang sampai dengan selamat. Tuhan memberkati bangsa Israel. Begitu juga dengan kita semua adik-adik yang di rumah, apa yang sedang kita alami pada saat ini. Mungkin ada yang sakit, ada yang sedang mengalami kesusahan, ada yang sedang menghadapi ujian.
dan begitu banyak lagi yang adik-adik alami kan. Karena itu adik-adik tetaplah berharap pada Tuhan, senantiasa berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan kita itu selalu ada bagi kita, melihat kita dimanapun kita berada, bahkan memberkati kita semuanya. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar ayat hafalan pada minggu ini. Ayat hafalannya terambil di dalam Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Bunyinya adalah Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oke, nanti adik-adik pelajari dan hafal lagi di rumah ya. Sekarang kita akan tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, bagaimana Engkau menunjukkan kasih-Mu, kuasa-Mu atas bangsa Israel sehingga mereka bisa mendapatkan pertolongan dari segala yang mereka alami di dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan Yesus, anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka di dalam segala hari-hari mereka, kehidupan mereka Tuhan. Bahkan yang sudah sekolah, Tuhan juga memberkati dan menolong mereka di dalam studinya. Berkati juga anak-anak kami Tuhan yang masih kecil, masih balita, juga Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan, bahkan pertumbuhan yang baik. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua mereka Tuhan, berikanlah mereka rezeki, bahkan cukupkanlah segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sekarang kita akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai di sini ibadah kita pada minggu ini. Shalom adik-adik.